Selamat bertemu kembali dengan diskusi kali ini, yaitu hasil diskusi kelompok kecil kami, yang kali ini mengambil judul tentang kunjungan Pak Ganjar ke pasar tradisional di Balikpapan, yang menawarkan suatu gagasan untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Baru-baru ini Pak Ganjar melakukan kegiatan kampanye di kota Balikpapan, Kalimantan. Kelompok diskusi kecil kami sepintas membaca di sebuah artikel bahwa Pak Ganjar menyampaikan gagasan mengenai cara mengatasi harga bahan pangan yang harganya melambung. Kami sangat mengapresiasi kunjungan Pak Ganjar ke pasar tradisional dan memberikan jalan keluar dengan gagasan yang sangat cerdas. Ini sesuai dengan pesan Bapak Presiden Joko Widodo tentang kampanye pemilu yang seharusnya adalah perang gagasan, bukan saling menjelekkan. Menurut kelompok kami, gagasan pun harusnya yang jelas dan logis atau masuk akal. Jangan gagasan yang tidak masuk akal, yang nantinya menghasilkan janji palsu. Dalam hal ini gagasan Pak Ganjar sangat cerdas dan masuk akal, bisa diterima masyarakat tanpa keraguan, tidak rumit dan jelas arahnya. Bagaimana Pak, hasil kunjungan Pak Ganjar ke Balikpapan? Belusukan di Balikpapan, Ganjar Mahfud gagas atasi harga dengan 3 cara ini. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat belusukan di Pasar Baru Balikpapan, pada hari Selasa 5 Desember 2023. Pak Ganjar Pranowo menyoroti harga bahan pokok yang melambung dan membebani masyarakat. Itu sebabnya, dalam rangkaian kampanye di berbagai daerah, Pak Ganjar selalu menjadikan pasar sebagai salah satu destinasi kunjungannya. Hal itu pula yang dilakukan Pak Ganjar dalam kampanyenya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia memilih pasar tradisional sebagai destinasi pertama yang dikunjungi dalam rangkaian kampanyenya di Balikpapan. Menurut Pak Ganjar, alasannya memilih pasar sebagai salah satu destinasi saat kampanye adalah untuk berbincang dengan para pedagang dan mengetahui secara langsung harga bahan pokok di pasar. Hampir di banyak tempat yang saya kunjungi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, waktu itu kemarin ke Papua, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara Tengah, sampai hari ini ternyata banyak harga pangan kita lagi naik, kata Pak Ganjar. Pak Ganjar pun membeberkan sebagai pasangan Capres dan calon wakil presiden dia bersama Mahfud MD, menjadikan masalah bahan pokok sebagai salah satu isu yang harus diatasi. Pak Ganjar mengungkapkan, ada 3 gagasan Ganjar Mahfud untuk mengatasi harga bahan pokok yang melambung, yaitu: pertama, dari sisi hulu perlu untuk memperbaiki proses produksi dengan menggunakan teknologi. Dari budidayanya juga harus dengan teknologi yang baik. Kedua, harus dilihat sarana produksi pertanian dan sarana produksi harus dipermudah. Misalnya, untuk pupuk mekanisme penyalurannya jangan sampai menghambat petani. Para penyuluh pertanian juga harus mendapat perhatian agar maksimal dalam melakukan pendampingan kepada petani. Ketiga, patut dipersiapkan pemasok kebutuhan industri ataupun pasarnya agar produksi pertanian dapat didistribusikan dengan tepat guna. Makanya untuk distribusi bahan pokok, kami Ganjar Mahfud mendorong agar Bulog mendapatkan penugasan termasuk membuat sistem logistik daerah sehingga semua jakurnya menjadi jauh lebih pendek untuk mengendalikan itu. Pak Ganjar Pranowo saat belusukan di Pasar Baru Balikpapan juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan intervensi, sehingga beberapa harga bahan pokok seperti beras sudah stabil di pasaran. Meski demikian, ada beberapa bahan pokok yang harganya masih tinggi, seperti cabai. Saya senang karena beberapa bahan pokok mulai stabil. Beras tadi dikatakan sudah mulai turun sedikit, tapi untuk cabai rupa-rupanya masih tinggi. Terkait dengan itu, lanjutnya,
perlu dikaji kembali kebijakan untuk menstabilkan harga bahan pokok, termasuk cabai yang harganya melambung. Salah satunya dengan memilah mana daerah penghasil, dan bagaimana mendistribusikan hasil panen dari daerah penghasil ke daerah lainnya agar pasokan cukup dan harga dapat dikendalikan. Benar Pak, kami sangat setuju ya, mengatasi dengan teknologi. Kemudian ada gagasan yang salah satunya dengan memilah mana daerah penghasil, dan bagaimana mendistribusikan hasil panen dari daerah penghasil ke daerah lainnya agar pasokan cukup dan harga dapat dikendalikan. Gagasan ini sangat cerdas. Kemudian digabungkan dengan gagasan Pak Ganjar, tentang data atau penyusunan database mengenai produksi pertanian. Luas daerah pertanian, produk pertanian yang dihasilkan suatu daerah, atau mungkin bisa ditambahkan data lain yang berhubungan dengan pertanian, baik produksi, distribusi bahkan bisa ditambahkan juga dengan kebutuhan petani akan pupuk. Belusukan di pasar tradisional. Dalam kampanyenya di Balikpapan, Pak Ganjar pertama-tama belusukan di Pasar Baru Balikpapan. Para pedagang Pasar Baru Balikpapan menyambut Pak Ganjar ini dengan antusias. Pak Ganjar Pranowo saat belusukan di Pasar Baru Balikpapan. Kemudian menyambangi sebuah kios penjual sayur-sayuran dan cabai. Capres berambut putih ini kemudian berdialog dengan pedagang di kios tersebut. Apa harga yang lagi naik sekarang ini? Tanya Pak Ganjar. Pertanyaan Ganjar langsung dijawab dengan panjang lebar. Cabai, tomat, bawang lagi mahal Pak. Cabai lagi naik Rp100.000. Situasi sekarang ini, para pedagang kecil semakin tercekik lantaran sulit menjual barang dagangannya ke konsumen karena harganya mahal. Kepada Pak Ganjar diminta, agar masalah harga bahan pokok menjadi perhatian dan dijaga kestabilannya agar harganya terjangkau masyarakat dan pedagang kecil pun tetap bisa berjualan dengan lancar. Saya cuma minta kestabilan harga saja. Jangan mahal-mahal biar cari rezeki enggak susah. Menanggapi keluhan ini, Pak Ganjar mengatakan masalah harga bahan pokok yang tinggi ditemuinya selama berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia. Pak Ganjar selalu mendapat keluhan serupa dari para pedagang saat berkunjung ke pasar tradisional. Menurut Pak Ganjar, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menstabilkan harga bahan pokok. Pertama, stabilisasi dari sisi produksi, dimulai dengan data yang akurat. Produksi dengan teknologi yang sangat modern harus dimulai dari data. Saya berkali-kali menyampaikan satu data Indonesia termasuk pertanian itu penting. Data petani kita, komoditas, ada di mana dan sebagainya, ungkap Pak Ganjar. Kedua, bagaimana mengatur mekanisme produksi agar penggunaan teknologi dapat memaksimalkan hasil produksi pertanian. Ketiga, Pak Ganjar kembali mengungkit pentingnya mengembalikan fungsi dari Badan Urusan Logistik Bahan Pokok agar harganya dapat dikendalikan. Sekali lagi, Bulog harus mengambil alih kembali logistik bahan pokok, setelah dulu memangkas itu sehingga sangat liberal. Sekarang harus kembali dikuasai oleh negara dan pemerintah harus mengendalikan. Terima kasih Pak. Selain gagasan mengenai cara mengatasi kenaikan harga bahan pokok dengan teknologi dan didukung dengan penyediaan data untuk memudahkan pengaturan distribusi, pemantauan hasil produksi dan lain sebagainya. Salah satu komitmen Pak Ganjar adalah mengurangi industri ekstraktif. Bagaimana Pak penjelasannya? Salah satu komitmen Pak Ganjar adalah mengurangi industri ekstraktif di Kalimantan. Dalam kampanye Pak Ganjar Pranowo di Kalimantan, calon presiden nomor urut 3,
Ganjar Pranowo, berkomitmen untuk mengurangi industri ekstraktif di Kalimantan. Pak Ganjar juga akan menyiapkan transisi energi untuk mengurangi ekstraksi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Hal itu disampaikan Pak Ganjar saat ditanya awak media perihal gagasannya soal lingkungan hidup di Kalimantan. Sebab, Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang banyak menghadapi isu lingkungan karena bertumpu pada industri ekstraktif. Pola-pola ekstraktif seperti inilah yang penting untuk mengikuti cara-cara baru sebagai sebuah cara menjaga lingkungan yang kelasnya dunia, kata Pak Ganjar. Sudah saya sampaikan ke beberapa forum, kita siapkan transisi energinya biar ekstraksi ini pelan-pelan bisa kita kurangi terus, kemudian tidak merusak. Dan terakhir, libatkan masyarakat lokal, lanjutnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan perlunya teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengatasi ekstraksi ini. Butuh teknologi, SDM yang bagus, dan kita harus memilah dan memilih mana yang akan terus kita ekstraksi dan mana yang akan kita siapkan transisi. Ganjar pun menilai pengetahuan masyarakat terkait perubahan iklim masih belum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan mendasar kepada terkait lingkungan hidup kepada pelajar sejak dini. Ilmu-ilmu baru inilah yang perlu disosialisasikan ke bawah. Kadang-kadang kita juga bisa minta kepada, misalnya masyarakat adat, atau juga kepada tokoh agama. Sosialisasinya bisa kita lakukan dan harus kita cangkokkan teknologi yang nyata. Misalnya, kita bicara soal energi panel, agar warga tahu, oh ini energi yang lebih hemat. Edukasi kuncinya, tidak ada yang lain. Dari hasil diskusi kelompok kecil kami, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kenaikan harga pokok maka diperlukan. Pertama, dari sisi hulu perlu untuk memperbaiki proses produksi dengan menggunakan teknologi. Dari budidayanya juga harus dengan teknologi yang baik. Kedua, harus dilihat sarana produksi pertanian dan sarana produksi harus dipermudah. Misalnya, untuk pupuk mekanisme penyalurannya jangan sampai menghambat petani. Para penyuluh pertanian juga harus mendapat perhatian agar maksimal dalam melakukan pendampingan kepada petani. Ketiga, patut dipersiapkan pemasok kebutuhan industri ataupun pasarnya agar produksi pertanian dapat didistribusikan dengan tepat guna. Dan tentunya dilengkapi dengan gagasan Pak Ganjar yang lain, yaitu tentang penyusunan data dan monitoring, agar semua kegiatan dapat dipantau. Dan apabila ada masalah, maka masalah dapat segera diatasi atau diselesaikan. Tentunya diperlukan koordinasi yang baik antara birokrasi yang terkait. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi pada acara pemilu 2024. Terima kasih.